Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan akhir kami yang berjudul Biofilter Plant Penyaring Limbah Hidrokarbon dengan Ketua. Nama saya Muhammad Hafiz Royhan dengan NIM 198-19081. Dan anggota. Nama saya Lena Bila, NIM 198-19026. Nama saya Fadila Hana, NIM 1981-9091. Maka nama saya Putri Reski, NIM 198-19161. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi individual. Nah, di dalam tabel ini tersedia semua yang akan kita bahas dalam presentasi dan tertulis bagian konten apa saja sesuai dengan pembagian dari materi yang akan dibahas. Jadi pertama-tama yang akan dibahas adalah pendefinisian dari masalah yang akan dibahas oleh Hafiz dan desain syarat dari desain seperti itu. Untuk selanjutnya saya juga akan membahas tentang konsep desain, ada desain alternatif, evaluasi dari desain alternatif dan pemilihan desain konsepnya yang mana. Yang keempat ada detail konsep yang akan dijelaskan oleh Alia dan terakhir ada bagian lesson learn atau yang dipelajari yang akan dijelaskan oleh Putri Reski. Bagian definisi masalah, yang pertama ada pengertian limbah. Limbah ini adalah sebuah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik produksi industri maupun produksi domestik. Nah, di Indonesia ini banyak sekali limbah-limbah yang belum diolah dengan baik, terutama limbah B3. Limbah B3 adalah limbah yang mempunyai zat beracun dan berbahaya bagi lingkungan. Jika limbah B3 ini mencemari lingkungan kita, maka baik secara langsung maupun tidak langsung, maka limbah ini akan membahayakan kehidupan manusia beserta organisme-organisme lainnya yang hidup di sekitar lingkungan itu. Salah satu contoh limbah B3 adalah limbah hidrokarbon. Nah, salah satu solusi pengolahan limbah ini adalah dengan metode biofilter. Metode biofilter adalah suatu metode pengolahan air kotor atau limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme dan tumbuhan sehingga limbah menjadi air bersih yang dapat dimanfaatkan kembali. Bagian persyaratan desain, kami mempunyai strategi persaingan sebagai berikut. Yang pertama ada strategi inovasi. Strategi ini mempunyai fokus utama penawaran sesuatu yang baru dan berbeda. Lalu yang kedua ada strategi peningkatan kualitas, di mana strategi ini mempunyai fokus utama peningkatan mutu produk yang dihasilkan, di mana produknya adalah limbah bersih yang telah diolah oleh biofilter kami. Yang terakhir ada strategi penurunan biaya. Strategi ini mempunyai fokus utama penurunan biaya produksi dari biofilternya. Untuk persyaratan kinerja, yang pertama, biofilter haruslah mudah diproduksi dan diregenerasi. Lalu yang kedua, limbah akhir minimal sebanyak 3-9% dari limbah awal. Jika kita ambil contoh, misalnya limbah awalnya 500 mg per liter, maka limbah akhir haruslah 15-45 mg per liter, di mana jumlah itu sudah aman untuk lingkungan. Lalu yang ketiga ada efektivitas biofilter anaerob aerob minimal 30% agar kinerja dari biofilter tanaman tidak terlalu berat dan tidak cepat rusak. Yang terakhir ada efektivitas filter tanaman minimal 70% agar efektivitas biofilter secara keseluruhan minimal 90% dari pertama. Kali ini kami akan membahas mengenai konseptual design, di mana pada konseptual design kami menentukan konsep awal atau konsep alternatif yang akan kami gunakan pada konsep akhir. Di dalam konsep alternatif awal kami menentukan 3 konsep yang menggunakan kombinasi dari bahan wadah, jenis tanaman, komponen filtrat, dan aliran wadahnya. Pada bahan wadahnya kami bisa menggunakan PVC dan kaca. Kemudian jenis tanamannya ada kangkungan dan enceng gondok. Untuk komponen filtrat ada jerami dan kerikil. Untuk aliran wadah bisa menggunakan PVC ataupun selang. Nah, semua fungsi tersebut akan kami kombinasikan dan terbentuklah 3 konsep seperti gambar di sebelah sini. Cara kerjanya, ketiga alat ini, ketiga konsep memiliki cara kerja yang sama. Pertama-tama limbah yang masuk melalui wadah ini akan melalui pipa pengaliran yang memasuki kompartemen wadah. Nah, pada kompartemen wadah terdapat tanaman yang difungsikan untuk memfiltrasi dan limbah tersebut akan didiamkan beberapa hari hingga tereduksi limbahnya. Nah, akhirnya setelah direduksi oleh tanaman, aliran itu akan dikeluarkan melalui pipa akhir. Selanjutnya ada konsep alternatif pengembangan. Pada konsep alternatif pengembangan ini, konsep yang terpilih dari konsep sebelumnya yang ada 3 tadi dipilih yang terbaik, yaitu ada konsep 2 di sini. Nah, konsep tersebut memakai tanaman enceng gondok menggunakan 3 kompartemen yang berisi kerikil dan
Setelah itu menggunakan PVC untuk pipa pengalirannya. Nah, di bagian pengembangan ini kami memodifikasi bentuknya menjadi 3 kompartemen, di mana kompartemen 1 memiliki fungsi sebagai agen anaerob dan aerob menggunakan bakteri. Yang kompartemen 2-nya adalah bagian absorpsi dan adsorpsi dari tanaman eceng gondok, dan bagian 3 adalah filtrasi akhir dari kerikil yang nantinya akan disampaikan ke penampungan akhir. Bagian evaluasi konsep, kami dalam evaluasi ini menggunakan decision matrix yang memiliki beberapa kriteria, yaitu biaya produksi yang murah, kemudahan dalam pembuatan, efektivitas biofilter, tingkat kekokohan, dan estetika. Nah, setelah melihat dari evaluasi kriteria tersebut, kami menentukan bahwa konsep 2 merupakan konsep terbaik yang akan kami gunakan pada konsep akhir. Mengapa? Karena dalam konsep tersebut memiliki keunggulan yaitu murah, materialnya yang cukup untuk kebutuhan kami, dan efektivitas dari penyerapan tinggi dari tanaman, juga estetikanya yang sangat indah. Untuk kekurangannya, dari saran dosen, kami sudah mendapatkan kekurangan dari apa yang telah kami buat, yaitu terlalu sederhana dan bentuknya yang datar itu tidak memungkinkan untuk aliran air limbah untuk mengalir dan mengendap seperti itu dari kompartemen antar kompartemen. Jadi tidak akan ada aliran yang baik, dan tidak ada penutup untuk bagian akhir pipanya yang lebih mudah diatur gitu. Jadi kami harus mengganti bagian penutup akhirnya, dan alirannya pun masih belum jelas bagaimana, apakah akan sekali putaran saja atau akan continue. Selain itu juga ada jumlah tanaman yang belum jelas untuk penyerapannya itu seperti apa. Akhirnya kami memilih untuk pemilihan konsep memodifikasi dari apa yang telah kami dapatkan dari saran dosen, seperti bentuknya yang vertikal. Nah, pada bentuk kompartemen yang vertikal ini kami susun ada biobol, bioring yang fungsinya untuk memfiltrasi bagian awal. Nah, setelah semua melewati bagian vertikal tersebut, masuklah kepada kompartemen kedua yang berisi tanaman yang spesifik untuk mengikat bagian hidrokarbon. Setelah beberapa hari diendapkan di bagian kompartemen itu, maka akan airnya dialirkan. Di modifikasinya ada beberapa, yaitu bentuk yang vertikal, jumlah tanamannya sudah jelas ada 6, alirannya pun jelas karena awalnya dari wadah yang vertikal, kemudian ke wadah yang kedua, dan ke wadah perampungan, dan ada penutupnya karena penutup ini sangat penting dan riskan. Selanjutnya, desain terperinci. Dapat dilihat pada gambar yang merupakan sudut pandang dari isometric design kami. Di sini kami memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, susunan vertikal yang berisikan bioring, kerikil, dan biobol. Yang kedua merupakan wadah dari tanaman eceng gondok. Dan yang ketiga merupakan wadah dari hasil penyaringan air limbah. Nah, dapat dilihat juga bagaimana tampak kanan dan tampak kiri pada desain kami. Untuk ukurannya sendiri, kami memiliki ukuran untuk 3 komponen vertikal, masing-masingnya yang memiliki panjang 10 cm, lebar 20 cm, serta tinggi 5 cm. Untuk bak tanaman eceng gondok memiliki panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 25 cm. Untuk wadah dari hasil penyaringan air limbah, panjangnya itu 20 cm, lebar 20 cm, serta untuk tinggi 20 cm. Cara kerja dari biofilter desain kami, yang pertama, air limbah dimasukkan ke dalam bak biofilter melalui atas pada susunan vertikal. Air akan mengalir ke bagian 1 yang merupakan bioring. Kemudian air akan mengalir ke bagian 2 yang merupakan kerikil, dan air akan mengalir ke bagian 3 yang merupakan biobol. Air akan mengalir sendirinya karena setiap wadah memiliki sekat berongga yang memudahkan jalannya air. Kemudian air akan diteruskan ke dalam bak yang merupakan wadah dari tanaman eceng gondok. Di sini kami menempatkan 6 buah eceng gondok yang ditempatkan pada PVC berongga. Di sini kami menempatkan penutup lubang dengan tujuan untuk melihat bagaimana air telah memenuhi atau belum, sehingga kita dapat menutup dan membukanya. Dan air akan dikeluarkan dari bak biofilter dan akan ditampung pada bak hasil penyaringan. Fitur khusus dari biofilter kami yang pertama ialah susunan vertikal dari ketiga komponen, yaitu bioring, kerikil, dan biobol. Wadah penyaringan khusus untuk penyaringan air dengan tanaman eceng gondok.
dengan tujuan tanaman eceng gondok dapat disusun secara rata dan juga dapat memuat tanaman eceng gondok dengan jumlah yang banyak. Di sini kami menempatkan 6 buah eceng gondok. Terdapat sekat atau PVC berongga dengan tujuan untuk memudahkan air mengalir dan juga menata tanaman eceng gondok. Penutup pada ujung lubang berfungsi untuk melihat hubungan dari efisiensi penyerapan dengan waktu. Bahan wadah dari biofilter kami merupakan bahan bekas yang terbuat dari plastik dan kaca akuarium, sehingga dapat melihat kejernihan air karena memiliki sifat transparan. Analisis biofilter dengan gabungan komponen biotik dan abiotik diharapkan menciptakan biofilter dengan kemampuan maksimal. Penggunaan ketiga komponen penyaringan, yaitu bioring, kerikil, dan biobol akan membantu efektivitas penyaringan air limbah. Yang pertama ada bioring. Bioring atau filter biologis ini efektif untuk menampung koloni bakteri pada filter sistem wet. Kerikil ini mampu menimbun mikroorganisme aerob dan anaerob yang secara fisik terlihat seperti lendir atau biofilm. Biobol atau bola bio dari Coralife memaksimalkan filtrasi biologis. Komponen selanjutnya yaitu eceng gondok. Penyerapan hidrokarbon eceng gondok lebih besar dibandingkan tumbuhan air lainnya, dengan penyerapan terbesarnya terjadi pada unsur C atau karbon. Pada filter utama ini, kami menempatkan eceng gondok pada wadah yang besar dan memberikan jumlah yang cukup banyak, yaitu 6 buah eceng gondok dengan tujuan untuk memaksimalkan efektivitas penyerapan hidrokarbon yang terdapat pada air limbah. Nilai efisiensi akan semakin tinggi setiap harinya seiring dengan pertambahan biofilm pada kerikil, bioring, dan biobol. Perhitungan yang kita butuhkan yaitu efisiensi penyerapan biofilter. Kami mengasumsikan beberapa informasi. Yang pertama, asumsi penyerapan kerikil 30%, biobol 35%, bioring 35%, dan tumbuhan 70%. Yang kedua yaitu asumsi tingkat penyerapan kerikil, biobol, dan bioring bertambah 10% setiap harinya, berbanding lurus dengan bertambahnya biofilm. Yang ketiga yaitu asumsi jumlah limbah awal yang terkandung adalah 500 mg per liter. Artinya, setiap 1 liter air yang kita masukkan memiliki kandungan 500 mg limbah. Kemudian bagaimana untuk menghitungnya? Menghitung efisiensi penyerapan yaitu dengan C0 min C1 per C0 dikali 100%, di mana C0 merupakan jumlah limbah awal dengan satuan miligram per liter, dan C1 merupakan jumlah limbah akhir dengan satuan miligram per liter. Untuk solve-nya sendiri, asumsi tingkat penyerapan limbah dapat dilihat pada tabel berikut ini. Setelah kita hitung, kita mendapatkan data yaitu efisiensi penyerapan pada hari pertama yaitu 91,1%, efisiensi penyerapan pada hari kedua yaitu 94,5%, dan efisiensi penyerapan pada hari ketiga yaitu 96,9%. Artinya, pada hari ketiga efisiensi penyerapan paling tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni pelajaran yang didapat. Pada kali ini kita akan membahas 3 poin, yakni pertama, pelajaran umum apa yang Anda pelajari tentang proses desain. Nah, pengalaman banyak mengajarkan bahwa ide sekecil apapun baiknya dituangkan ke dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, atau simbol-simbol lainnya agar tidak hanya raup dalam ingatan. Proses desain yang baik juga yakni tidak membuang waktu secara berlama-lama dengan membuat gambaran yang sempurna. Namun, setelah mendapatkan satu buah ide, buat rancangan atau prototipe lalu uji dan evaluasi keberjalanannya. Coba terus hingga didapatkan sistem biofilter atau kinerja biofilter yang maksimal. Kedua yakni kita bicara tentang bagaimana mendesain ulang desain Anda. Nah, mendesain ulang adalah dengan cara mempertimbangkan kembali masukan-masukan yang kami terima dari dosen pengampu, yakni terkait dengan kekurangan yang terdapat pada biofilter kami, hingga kami bisa mengganti komponen-komponen tersebut dengan komponen yang bisa memaksimalkan kinerja dari biofilter kami sendiri. Dan yang ketiga adalah tentang kerja sama tim. Nah, pada bagian kerja sama ini, kami menyadari bahwa tiap individu mempunyai pemikiran yang berbeda dalam menanggapi suatu persoalan. Nah, ketika kita saling bertukar pikiran dengan anggota yang lainnya, akan tercipta sebuah ruang lingkup kreativitas yang jauh lebih baik dan
banyak serta luas dibandingkan dengan ketika kita memikirkannya seorang diri. Nah, kerjasama ini juga yang membuat kita merasa bahwa beban kita itu lebih ringan karena kita membagi kerja dengan anggota lainnya secara sama rata. Sekian dari kami, atas perhatiannya terima kasih.